Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam. Terima kasih acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang terhormat Dr. Edi Mintarto selaku Direktur Pascasarjana, para narasumber Profesor Dr. Maria Veronica Rusminingsih, Profesor Dr. Yatim Yanto, Pak Dr. Suhanadi selaku moderator, dan Ibu Dr. Gunarti Dwi Lestari selaku penyelenggara acara, dan seluruh peserta yang tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh Indonesia kurang lebih 1.500. Sebuah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan judul peran perguruan tinggi di era new normal. Hadirin sekalian, di dalam mengelola sebuah negara itu tidak mudah. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang berjalan linear, lurus, nggak ada hambatan. Itu tidak mungkin terjadi. Kita juga tidak tahu persis tentang peristiwa yang baru saja melanda kita dan juga dunia. Itu kurang lebih ada 215 negara menghadapi situasi yang sama. Semuanya dalam keadaan gagap begitu, karena situasinya yang memang di luar dugaan semuanya. Namun demikian, saya ingin tegaskan bahwa cita-cita kita menjadi sebuah negara maju itu tidak boleh terhenti gara-gara COVID-19 ya. Kita harus tetap memiliki sebuah tujuan berbangsa dan bernegara menuju pada negara maju. Apa sih yang dipikirkan oleh Pak Jokowi tentang negara maju itu? Mari kita lihat, ada 5 hal ya yang perlu kita renungkan bersama. Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-cita. Untuk itulah berbagai program, ya, kartu Indonesia Pinter, kartu Indonesia Sehat, kartu sembako, semuanya ditujukan ke sana agar masyarakat Indonesia tidak kekurangan gizi, agar semuanya bisa sekolah, agar semuanya nanti tidak ada yang tertinggal dalam meraih cita-cita. Karena hanya dengan pendidikanlah semuanya bisa berubah. Yang kedua, Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Jangan sampai kita negara demokratis hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Tetapi kita semuanya harus punya keyakinan bahwa siapapun bisa menjadi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang ketiga adalah Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Tidak benar istilah hukum tumpul ke bawah, tetapi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak. Negara harus memperlakukan sama terhadap semua warganya di depan hukum. Yang keempat adalah Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Karena apa? Karena kita kalau melihat indeks-indeks kita itu masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan berbagai negara yang lain, khususnya negara maju. Berikutnya yang kelima adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Hadirin sekalian, saat ini semua negara saling berkompetisi dalam berbagai hal. Dalam satu kesempatan, Presiden selalu mengatakan, sekarang bukan negara maju dan negara berkembang, bukan negara besar, negara kecil, tetapi adalah negara mana yang cepat, itulah yang menjadi pemenangnya. Berikutnya, ternyata ya ada sebuah tantangan global yang tidak bisa dihindari dan ini selalu berjalan dari waktu ke waktu. Yaitu yang pertama adalah sebuah perubahan. Sudah berubah, cepatnya luar biasa, speednya luar biasa. Dan di dalamnya penuh dengan risiko, complexity, tidak ada sesuatu yang tidak kompleks. Satu berubah mengakibatkan perubahan yang lain. Dan yang kelima inilah yang sering kita terkejut, surprise. COVID-19 membuat kita semuanya terkejut. Dunia telah berubah dengan cepat, risikonya luar biasa, complexity. Bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain.
termasuk juga keuangan. Semuanya berantakan gak karu-karuan hadirin sekalian. Tantangan kita adalah mampukah kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Mampukah kita membangun kecepatan di segala lini agar cara-cara bekerja kita tidak linear? Kita harus selalu mencari strategi lompatan-lompatan. Berikutnya, beranikah kita mengambil sebuah risiko dalam membuat kebijakan? Jangan kita menjadi orang yang peragu. Berikutnya, siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi yang berada di tengah-tengah kita. Yang kelima adalah, siapkah kita merespon kejutan-kejutan yang selalu terjadi, ya, yang harus dihadapi dengan hal-hal yang baru, strategi baru, teknologi baru, dan semuanya serba baru. Itu fenomena yang terjadi. Berikutnya dalam konteks COVID, ya, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penanganan COVID? Ini ada 4 hal yang menjadi langkah-langkah strategis pemerintah untuk penyelesaiannya. Bukan hanya sektor kesehatan saja, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan keuangan. Karena ini semuanya telah kena, ya, bukan hanya kesehatan, tetapi yang menjadi titik prioritas adalah kesehatan. Berikutnya, kesehatan dananya cukup besar, 87,55 triliun. Berikutnya untuk sosial, anggaran perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ada 203,90 triliun. Berikutnya persoalan ekonomi, ya, berbagai insentif dan stimulus diberikan pada sektor ekonomi dan keuangan yang anggarannya juga cukup besar. Lanjut. Berikutnya hadirin sekalian, saya mulai masuk kepada peran perguruan tinggi dalam konteks pentahelix. Ini kira-kira, ya, pemerintah menciptakan lingkungan pendukung melalui protokol, mengkomunikasikan protokol ke masyarakat, protokol yang sangat mendasar, yang sering kita dengar, ya, cuci tangan, menggunakan sabun khususnya, pakai masker, menjaga jarak, dan semaksimal mungkin tidak masuk dalam kerumunan massa. Berikutnya akademisi, dunia akademisi juga melakukan pengkajian data dan fakta di lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dan ini sering kita berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi, ya, untuk kepentingan gugus tugas dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan. Berikutnya media mengamplifikasi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku di masyarakat agar apa? Agar masyarakat selalu mengikuti perkembangan itu, ya, perkembangan itu dengan baik. Berikutnya dunia usaha menjalankan protokol di level masyarakat secara kolektif agar apa? Agar khususnya perusahaan-perusahaan manufacturing dan juga restoran-restoran dan yang lain-lain harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dilanggar karena ini akan memunculkan persoalan baru. Berikutnya komunitas mendorong perubahan perilaku di level individu melalui penciptaan norma sosial berbasis komunitas. Ini yang komunitas sangat efektif untuk berkontribusi dalam penyelesaian COVID-19. Mulai dari RT, RW, dan seterusnya. Juga termasuk komunitas berbagai profesi dan lain-lain. Itu kira-kira pentahelix penanganan COVID-19. Berikutnya, hadirin sekalian, ini tentang adaptasi baru AKB 20, ya. Ini istilahnya mudah sekarang, AKB 20. Di bidang kesehatan, apa sih yang dimaksud dengan AKB 20 itu? Atau adaptasi kebiasaan baru, sebuah adaptasi gaya hidup baru yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran, ya, COVID-19, transmisi 19, COVID-19. Tatanan baru tersebut meliputi penerapan protokol kesehatan, ya, memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tambah lagi satu lagi, semaksimal mungkin tidak masuk dalam kerumunan massa. Nah, ini yang penting lagi nih, di bidang pendidikan, ya, sebuah adaptasi baru yang saat ini dikelola sebagai berikut. Pembelajaran
ya secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kalau diselenggarakan pembelajaran tatap muka, maka tempat duduknya diatur dengan baik jaraknya. Berikutnya sebelum masuk ke kelas sudah disiapkan tempat cuci tangan. Berikutnya harus pakai masker di dalam kelas dan seterusnya. Dan persyaratan kondisi yang direkomendasikan oleh gugus tugas. Berikutnya penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Dan ini juga protokol-protokol ini juga sudah dibuat oleh Kementerian Teknis terkait. Berikutnya pembelajaran jarak jauh atau daring dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi. Walaupun banyak keluhan yang pertama terhadap daerah-daerah yang masih belum memiliki akses internet dengan baik. Keluhan yang kedua, belanja rumah menjadi meningkat gara-gara harus beli internet, beli pulsa. Berikutnya yang keempat adalah tata kelola administrasi secara digital, mulai dari tata persuratan sampai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di sekolah. Inilah cara-cara baru yang sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan, dan saya berharap bahwa dunia pendidikan tidak boleh menyerah dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Harus mencari cara-cara baru yang paling efisien dan paling efektif agar itu tadi yang saya sampaikan 5 hal tadi itu. Indonesia maju, jangan sampai nanti tidak bisa terlaksana gara-gara pendidikan kita tersendat atau terputus. Berikutnya yang terakhir, lebih tajam lagi, ya, implementasi tridharma pendidikan dalam tridharma perguruan tinggi ya dalam adaptasi kebiasaan baru. Ada penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian terkait vaksin, obat, dan alkes pendukung pemulihan pasien COVID-19. Hadirin sekalian, Indonesia saat ini telah bekerjasama dengan berbagai periset internasional, baik dari China dan Eropa dalam rangka pengembangan vaksin bersama-sama. Berikutnya berbagai upaya dari perguruan tinggi dan juga dari berbagai komunitas masyarakat saat ini telah berlomba-lomba. Ini luar biasa, ya, mencari atau menyiapkan alkes pendukung atau alat perlengkapan kesehatan, di antaranya ventilator dan yang lain-lain. APD semuanya saat ini telah bisa dibuat dalam negeri. Berikutnya perguruan tinggi juga perlunya melakukan penelitian sebagai bahan masukan kajian pemerintah dalam mengedukasi masyarakat atas adaptasi kebiasaan baru. Ini kajian-kajian, ya, penelitian-penelitian itu supaya dijalankan oleh teman-teman dari perguruan tinggi agar agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah, bisa ke gugus tugas, bisa langsung kepada Menteri Kesehatan, bahkan bisa kepada Presiden, apabila dianggap penting agar muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan COVID ini dengan cepat. Berikutnya dalam konteks pendidikan dan pengajaran, saya berharap perguruan tinggi menjadi agent of change di dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Perguruan tinggi juga harus bisa menjadi agent of change untuk menelaah lebih dalam, ya, kebiasaan baru itu apa saja, di sektor mana saja, dan diperlukan cara-cara baru seperti apa atau strategi baru seperti apa, sehingga ya, di dalam menghadapi kebiasaan baru ini kita itu sudah tidak canggung lagi. Kita masih bisa bekerja justru semakin efektif dan efisien. Kita justru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Untuk itu diperlukan sebuah pemikiran yang lebih dalam, bagaimana upaya atau strategi yang diperlukan untuk hidup di tengah-tengah lingkungan COVID yang seperti saat ini. Berikutnya, perguruan tinggi berperan aktif dalam meningkatkan awareness mahasiswa dan masyarakat untuk tetap disiplin
mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya yakin teman-teman kita di perguruan tinggi yang memiliki ilmu yang lebih memadai, memiliki kesadaran untuk melihat risiko-risiko atas COVID-19, maka saya yakin teman-teman mahasiswa pasti akan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat luas untuk tetap bisa menjaga disiplin agar mereka tetap waspada. Terhadap COVID-19 kita tidak perlu takut, tetapi yang diperlukan adalah kita harus tetap waspada. Kalau kita takut, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kalau kita takut, kita menjadi tidak produktif. Kalau kita takut, kita menjadi stres dan pada akhirnya tingkat kekebalan kita akan menurun. Nah, ini nggak boleh. Jadi seperti yang saya lakukan, saya tetap mulai dari awal munculnya COVID sampai dengan saat ini tetap ke kantor, dan yang penting bagi saya adalah tetap disiplin dan mewaspadai atas perkembangan COVID dari waktu ke waktu. Berikutnya, dalam konteks pengabdian masyarakat, saya berharap bisa menurunkan para dosen dari Fakultas Kesehatan untuk bisa menjadi relawan dalam penanganan pasien COVID-19. Dan saya pikir ini sudah banyak dilakukan. Berikutnya memberikan layanan konseling psikologi bagi mahasiswa maupun masyarakat yang terdampak COVID-19. Seperti yang telah kita lakukan di KSP ya, pada saat awal-awal orang berpikir tentang COVID-19, KSP sudah menyiapkan posko pinter COVID-19, pusat informasi terpadu atau pinter COVID-19. Itu kira-kira akhir Januari kita sudah mendirikan itu. Berikutnya dalam perjalanannya ada berbagai keluhan masyarakat atas berbagai persoalan psikologi, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Ada tingkat stres yang melebihi dari situasi normal. Maka buru-buru KSP juga mendirikan sejiwa, ya, kesehatan jiwa, bekerjasama dengan HIMSI, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PPA, dan juga dengan gugus tugas. Dan alhamdulillah saat ini masih berjalan dengan baik. Berikutnya, teman-teman juga bisa mengumpulkan bantuan bagi tenaga medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi saya sungguh sangat berharap perguruan tinggi juga bisa memberikan tenaga-tenaga medisnya untuk bisa membantu bersama-sama di daerah masing-masing. Agar apa? Agar kehadiran perguruan tinggi dimanapun berada, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Mintarto, bukan sekedar Menara Gading, tapi betul-betul perguruan tinggi bisa menjalankan berbagai fungsi dan perannya dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat luas. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf tidak bisa banyak waktu karena ada acara berikutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.